Sangat mungkin bagimu di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, bisa kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim PAW. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ya, kita bersyukur kita bisa beribadah dengan segala apa yang ada. Kita syukuri karena kita percaya semua hanya karena anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya saudara selama 1 minggu ini? Hah? 1 minggu pasti banyak peristiwa, banyak ngalami ini dan itu ya. Apakah kenaikan BBM berdampak bagi saudara? Berdampak buruk apa berdampak baik? Atau mungkin urusan FS yang belum selesai juga berdampak? Apa itu FS? Atau itu yang masih viral, pesulap merah. Beritanya di mana-mana. Apakah berdampak kepada saudara? Ya, ada banyak yang cerita, lumayan Pak buat lucu-lucuan. Kalau lagi stres dengerin jadi ketawa katanya gitu ya. Ya. Oke saudara, apapun itu mari kita kesampingkan dulu sekarang ini dan kita mau fokus sama firman Tuhan, oke? Ya. Dan saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kalau saudara cocok, datang lagi minggu depan untuk beribadah lagi ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai 11 kita mau baca sama-sama. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 11 kita mau baca sama-sama ya. Saudara bisa lihat di layar di depan sini bisa ada. Ulangan 7 ayat 6 sampai 11. Yuk kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi apa? Umat kesayangannya. Katakan amin. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena apa? Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, apa? Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Selanjutnya, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat 10, terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ayat 11,
Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Katakan amin. Ini Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Kalau tadi beberapa kali saya mengajak saudara mengaminkan, kita mengimani, percaya bahwa ini juga Tuhan sampaikan kepada kita. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang yang disayang oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, nah kembali di sini Tuhan memilih dan sayang kepada bangsa Israel ternyata bukan karena soal jumlah mereka yang banyak. Tapi Tuhan pilih dan Tuhan sayang dan Tuhan kuduskan bangsa Israel karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel yaitu kepada Abraham bahwa Tuhan akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan kalau udah dikeluarin dari tanah perbudakan, mau dibawa kemana sama Tuhan? Tuhan mau bawa bangsa Israel masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah, yaitu di dalam tanah perjanjian. Tapi kalau kita perhatikan dari yang sudah kita baca tadi, di sela-sela itu Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka taat pada semua ketetapan dan peraturan yang Tuhan sudah kasih kepada mereka. Nah, apa saja ketetapan dan peraturan yang Tuhan maksud untuk bangsa Israel pada waktu itu? Saya akan bacakan untuk saudara yaitu ayat-ayat di atasnya ya. Ulangan 7 ayat 2, 3, dan 5. Saya bacakan saja. Ini maksudnya Tuhan minta mereka jangan lupa untuk taat pada peraturan dan ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Ulangan 7 ayat 2 berkata begini, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka, maksudnya musuh-musuh mereka, kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka, nah ini yang Tuhan minta, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jadi nggak boleh ada musuh yang tersisa. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Artinya kalau itu udah jelas musuh ya tumpas habis. Tuhan sudah kasih kemenangan, jangan lagi disisakan, jangan lagi dikasihani. Lalu ayat 3 dikatakan janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Enggak boleh ada kawin mengawin di antara terang dan gelap, antara yang tidak seiman. Lalu di ayat kelima dikatakan tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Itulah ketetapan dan peraturan yang pada waktu itu Tuhan tahu persis bahwa bangsa Israel perlu sekali memperhatikan dan harus taat kepada apa yang Tuhan sudah maksudkan. Kalau saya boleh ulangi, yang pertama tadi dikatakan Tuhan perintahkan nggak boleh ada kompromi sama dosa. Musuh-musuh itu sama seperti dosa. Tuhan sudah kalahkan dan Tuhan bilang sama mereka, kamu harus tumpas habis. Jangan bikin perjanjian, jadi jangan kompromi sama dosa. Sebab nggak ada itu istilahnya dosa besar, dosa kecil, dosa untuk kebaikan, dosa untuk nolong orang, dosa putih, nggak ada. Dosa is dosa dan dosa itu upahnya maut. Tuhan tegaskan ini. Dan ini yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Lalu Tuhan juga bilang nggak boleh kawin dengan yang nggak seiman. Lebih tepatnya dalam bahasa aslinya bukan sekedar banyak orang begini. Oh yang penting aku agama Kristen ya yang penting dia juga agama Kristen. Enggak. Tapi yang dimaksud dari perintah Tuhan ini kepada bangsa Israel, mereka tidak boleh menikah dengan orang yang tidak takut akan
Tuhan, bukan soal sama-sama Kristennya. Kadang orang lihat cuma Kristen atau baik, baik, orangnya ganteng kalau itu laki-laki, orangnya cantik kalau itu perempuan. Dia sopan, dia berpendidikan, dia apalagi, semampai. Kulitnya putih, kuning, biru, hijau, pelangi gitu ya. Apapun itu, kaya, hartawan, hartawati, konglomerat. Kalau konglomerat, mak melarat. Konglomerat, mak melarat, apapun semuanya itu. Yang harus diperhatikan adalah hatinya. Hatinya takut sama Tuhan apa enggak? Takut akan Tuhan apa enggak? Itu yang dimaksudkan. Enggak boleh. Ketika engkau melihat dia orang yang bukan takut akan Tuhan, jangan kawin. Anakmu dilamar oleh seseorang yang bukan orang yang takut akan Tuhan, jangan diberikan. Lalu terus Tuhan bilang apa lagi? Enggak boleh menyembah berhala-berhala. Harus dihancurkan. Enggak boleh cuma disimpan ataupun dijadikan hiasan, apalagi jangan. Memang dilema saudara, selama saya melayani Tuhan, saya banyak sekali melayani yang saya sendiri kadang agak sulit untuk memberitahu orang-orang yang punya patung-patung berhala, patung-patung yang disembah sebelumnya oleh mungkin engkong emaknya, diturunkan ke orang tuanya, lalu diturunkan kepada dia. Harus diapakan? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan bilang harus dihancurkan. Kenapa harus dihancurkan? Kadang ada orang bilang, Pak ini sayang loh, ini harganya mahal. Ini di dunia cuma ada 1 atau cuma ada 5, ini karya seniman yang luar biasa. Saya enggak sembah lagi kok Pak, buat hiasan ya. Kadang dilema menjawab seperti itu, tapi saya tetap menyampaikan kebenarannya bahwa resikonya sangat tinggi karena sudah dibuktikan kembali di dalam Alkitab. Apa buktinya? Kalau saudara nanti di rumah baca khususnya kitab Raja-Raja, Raja-Raja 1 atau 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, saudara akan temui di sana ada begitu banyak penyembahan-penyembahan berhala yang diawali karena apa? Ini istilah saya, karena si orang tersebut atau anak raja tersebut atau cucu raja tersebut suatu hari menemukan patung berhala dari engkongnya. Engkongnya menyembah berhala, lalu meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya menyembah berhala, di tengah perjalanan hidupnya dia bertobat. Tapi patung berhalanya enggak dihancurkan, cuma disimpan. Bahkan di dalam kitab Raja-Raja ada juga yang cuma sekedar dijauhkan. Artinya ditaruh di gudang istilahnya zaman sekarang. Enggak disembah lagi juga enggak dipajang juga. Enggak dibiarkan di ruangan tertentu di dalam rumah. Tapi ditaruh di gudang. Istilahnya udah seperti barang-barang yang enggak dibutuhkan. Tapi enggak dihancurkan, cuma tetap disimpan. Suatu hari orang tuanya ini meninggal, lalu rumahnya diwariskan kepada anaknya cucunya, lalu bagi-bagi warisan mungkin istilahnya, lalu salah seorang cucu bongkar gudang lihat patung tersebut. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anak itu atau cucu tersebut jadi menyembah patung berhala tersebut. Itu yang Tuhan maksudkan. Tadi sempat kita baca ya. Beribu-ribu keturunan. Artinya apa? Kita harus perhatikan betul keturunan kita itu menyembah kepada siapa. Jadi itulah maksudnya Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kamu harus taat. Segala bentuk patung, segala bentuk berhala, kamu harus hancurkan, harus remukkan. Sebab kamu gak bisa mendua hati. Zaman sekarang banyak yang mendua hati. Dari zaman dulu sih sebetulnya, maka Tuhan ingatkan. Mendua hati itu gimana saudara? Mendua hati itu percaya sama Tuhan Yesus, tapi masih percaya juga sama yang lain. Itu mendua hati. Percaya sama Tuhan Yesus, tapi juga percaya sama Hong Sui. Percaya sama Tuhan Yesus, tapi percaya juga sama ramalan-ramalan bintang. Percaya sama Yesus, tapi percaya juga sama Sio. Percaya sama firman Tuhan, tapi percaya juga sama buku Primbon. Saudara tahu buku Primbon?
Pura-pura. Ada begitu banyak orang mendua hati. Saudara pasti nggak mau kan kalau diduakan oleh pasangan saudara. Saya pernah ngomong kan sama saudara, kalau suatu hari saudara, sekarang udah nggak zaman sih ya. Kalau dulu kan zaman nyimpen foto di dompet, kalau sekarang kan di handphone. Saudara buka handphone pasangan saudara lalu lihat wallpapernya ternyata ini yang istri ngelihat handphone suaminya. Wallpapernya itu wajah wanita lain. Ada istri-istri yang bilang ke suaminya, cantik ya perempuan ini, sopo iki yang? Ada yang gitu? Nggak mungkin. Terus suaminya bilang, oh iya ini sekretarisku, ayu ya ma ya. Tak, makanya karena ayu, karena cantik, tak jadi wallpaper. Kalah kamu mah ayu ini. Terus saudara sebagai istri, iya aku kalah ya. Ya wes tempelin aja mas di kamar ini foto-foto sekretarismu semua. Ada yang begitu, itu orang yang istri yang kena penyakit jam 7 kurang 5. Alias begini ya kan, ini jam 7 kurang 5 gini kan. Nggak ada, ya kan? Begitu dilihat foto perempuan artis, loh kok artis? Terus suaminya bilang, iya aku ya nggak kenal tapi aku seneng aja, tuh hidungnya mancung gini. Terus saudara sebagai istri, oh iya nggak apa-apa, memang bagus ya, masih nggak ada. Ya kan? Karena saudara nggak mau diduakan, apalagi ditigakan, diempatkan, dan dilimakan dan seterusnya alias poligami, saudara nggak mau. Kebalikannya juga begitu, ya kan? Nah, kenapa kita sebagai suami, sebagai istri, termasuk orang tua dan anak nggak mau kalau diduakan? Kenapa? Karena itu hatinya Tuhan sebetulnya. Tuhan nggak mau diduakan, ya. Jadi nggak boleh. Tuhan bilang sama bangsa Israel harus ditumbas habis. Percaya sama Tuhan. Setiap kita mau perjamuan kudus, saya selalu mengingatkan, ayo pastikan di hati kita ini cuma ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nggak ada yang lain. Amin saudara. Jadi kita nggak bisa percaya sama Tuhan, tapi juga percaya sama dukun. Nggak boleh. Pesulap merah aja bilang nggak boleh. Dibongkar urusan dukun semua ya. Jadi jangan percaya sama dukun, nggak boleh. Nah bahkan urusan beribadah, Tuhan itu sangat serius mengingatkan bangsa Israel urusan beribadah itu. Ya, saya kasih tunjuk ya. Keluaran 20, saya bacakan aja. Ini lanjutan dari tadi ya. Tuhan bilang gini sama bangsa ya, khususnya urusan beribadah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu nih adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak, dari sini kita bisa lihat Tuhan itu udah ingetin kepada bangsa Israel untuk apa? Taat kepada semua ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tahu persis hari-hari itu sangat rentan di hati dan pikiran bangsa Israel. Makanya Tuhan kasih tahu dulu, ini loh ya peraturannya. Untuk urusan kawin mengkawinkan, ini loh ya aturannya. Untuk urusan penyembahan ibadah, ini loh aturannya. Untuk dosa nggak boleh kompromi dan sebagainya. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka tetap tidak taat. Kita mau lihat dulu akibat dari ketidaktaatan mereka. Minta tolong slide pertama. Saudara tahu apa ini?
Saudara yang udah pernah ke Israel? Ataupun nggak ke Israel, saudara bisa lihat. Saudara, ini adalah tempat ibadah atau yang disebut Masjid Al-Aqsa. Ya, tahukah saudara bahwa disinilah ya di tempat ini sebelumnya adalah tempat Abraham taat kepada Allah mempersembahkan anak satu-satunya yaitu Ishak. Kalau kita baca di Alkitab namanya Gunung Moria. Kalau suatu hari saudara pernah ke Israel, saudara pasti tidak akan pernah diajak salah satu tempatnya ke Gunung Moria. Kenapa? Karena ini tempatnya. Ya. Jadi disinilah tempatnya. Dan di kemudian hari di tempat yang sama juga didirikanlah bait Allah yang pertama didirikan, dan tanah ini adalah tanah milik Daud, Raja Daud. Tapi Raja Daud tidak sempat membangunnya, tapi yang membangunnya adalah anaknya yang bernama Salomo. Jadi Raja Salomo membangun bait Allah yang pertama di tempat inilah. Tapi kemudian singkatnya dihancurkan dan lalu dibangun kembali dan dihancurkan lagi. Dan ketika mau dibangun kembali tidak sampai selesai dan kemudian diambil alih oleh saudara sepupu kita sampai sekarang. Kita mau lihat satu foto lainnya, bisa tolong? Nah, kalau ini pasti saudara banyak yang nggak tahu apa ini gitu ya. Kalau yang tadi lebih terkenal sih. Ini letaknya di Turki, tepatnya di ibu kota Turki yaitu di Istanbul. Namanya adalah Masjid Hagia Sophia. Ya. Nah, tempat ini awalnya adalah gereja. Lalu berubah menjadi masjid dan kemudian berubah menjadi museum. Dan 2 tahun lalu tepatnya bulan Juli berubah kembali menjadi masjid. Kami bersyukur bahwa sebelum kembali jadi masjid 2 tahun yang lalu, kami dibawa Tuhan ke tempat ini. Jadi kami masuk bisa melihat-lihat dalamnya waktu masih menjadi museum. Tepat 10 Juli tahun 2020, lalu ditutup, tidak boleh jadi museum lagi dan kembali difungsikan sebagai tempat ibadah muslim, masjid. Oke, matikan. Bapak Ibu Saudara, apakah rencana Tuhan bahwa 2 bangunan tersebut tidak lagi menjadi tempat untuk menyembah Allah Israel? Apakah memang rencana Tuhan begitu? Tidak, saudara. Rencana Tuhan tidak begitu. Tapi rencana Tuhan berubah atau tertunda lebih tepatnya karena ketidaktaatan umat Tuhan pada waktu itu dan masih berlangsung sampai sekarang. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Katakan amin. Rencana Tuhan itu gak pernah Tuhan lalai untuk genapi. Pasti suatu hari karena sudah ditulis di dalam Alkitab. 2 tempat itu, di dalam 2 tempat itu akan kembali disembah Allah Israel, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, pelajaran apa sih yang kita bisa dapatkan dari sini? Tadi saya kasih 2 contoh yang nyata itu adalah sebagai bentuk ketidaktaatan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel tadi sudah dikasih tahu sama Tuhan, kalau kamu harus taat begini. Tapi karena mereka tidak taat, 2 bukti itulah menjadi bagiannya. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Yang pertama, taat itu menjadi penentu posisi hidup kita. Sekali lagi ya, taat itu penentu posisi hidup kita. Apakah posisi hidup kita akan ada di dalam rencana Tuhan atau justru di luar rencana Tuhan? Itu tergantung dengan taat. Kalau posisi bangsa Israel pada waktu itu sampai hari ini taat, maka 2 bangunan itu sampai hari ini menjadi tempat nama Allah Israel
ditinggikan. Artinya bangsa Israel ada di dalam rencana Tuhan. Tapi karena mereka tidak taat, maka mereka sekarang ini berada di luar rencana Tuhan. Jadi untuk kita harus tahu bahwa hidup dan masa depan kita itu bukan ditentukan oleh nasib dan takdir. Bukan. Tapi hidup dan masa depan kita ditentukan oleh ketaatan kita. Kalau hari ini kita taat, maka kita akan ada di dalam rencana Tuhan. Tapi kalau kita enggak taat, otomatis posisi kita akan ada di luar rencana Tuhan. Ini pelajaran pertama yang kita dapatkan. Yang kedua, tidak ada anak emas atau apa istilahnya, pupuk bawang di hadapan Tuhan. Saudara ngerti istilah pupuk bawang? Dulu seingat saya kalau main masih kecil ya, terus main kucing-kucingan gitu ya. Nah yang masih kecil-kecil itu kalau kena tetap nggak kena karena pupuk bawang katanya gitu ya. Apa? Karena kayak bingung istilah pupuk bawang atau ada istilah lain di sini? Hah? Figuran. Saudara nggak ngerti ya pupuk bawang ya? Ngerti? Oh ngerti, ada yang geleng. Dulu gitu, dulu saya masih ingat ada permainan ya, pokoknya kalau berdiri gini bisa dikenain jadi kucing gitu ya. Kalau nggak mau dia harus jongkok. Tapi karena masih kecil, karena main rame-rame, satu saudara satu keluarga besar, yang kecil kan larinya susah gini, langsung dikenain. Pupuk bawang gitu, atau ada, saya jadi ingat ada bit gini. Artinya kalau dia gini nggak boleh kena, selalu menang. Ya curang juga sih gitu ya, tapi memang itu ada khusus, seperti ada perlakuan khusus. Nah tapi pelajaran kedua yang kita bisa dapatkan dari sini, ternyata di hadapan Tuhan, maaf saudara, tidak ada istilah anak emas, tidak ada istilah pupuk bawang, tidak ada istilah bit tadi itu enggak ada. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi sekalipun Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ketika mereka tidak taat, maka apa yang terjadi? Bit katanya Adam dan Hawa. Itu kan pupuk bawang. Terus Tuhan bilang, oh iya ya gak apa-apa deh gitu. Gak ada di Alkitab. Sekalipun Adam dan Hawa manusia pertama yang, ya kalau sebuah ciptaan pertama itu kan pasti waduh dijaga dan segala macam dah, banyak dispensasinya. Tapi enggak, ketika mereka tidak taat, mereka dikeluarkan dari rencana Tuhan. Dikeluarkan dari Taman Eden. Bangsa Israel, kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah ditulis umat pilihan Allah. Makanya tadi kita baca sama-sama bukan? Bangsa Israel dipilih dan disayang dan disucikan, dikuduskan oleh Allah. Dikatakan di dalam Alkitab bukan Allah terpikat karena banyaknya bangsa Israel. Bukan. Tapi apa? Karena ada perjanjian. Tapi ketika Allah dapati tidak taat, maka bangsa Israel harus keluar dari rencana Allah. Nggak ada istilahnya, oh kalau bangsa Israel nggak taat nggak apa-apa, soalnya kan umat pilihan Allah. Nggak ada anak emas, nggak ada pupuk bawang, nggak ada bit-bitan di hadapan Allah. Pilihannya taat atau tidak taat, itu aja. Taat ada di dalam rencana Allah, tidak taat keluar dari rencana Allah. Saudara pasti tahu juga salah satu tokoh di perjanjian baru namanya Yudas Iskariot. Ada yang di sini mau namanya Yudas Iskariot? Pasti enggak ada, karena saudara tahu Yudas mengkhianati Yesus. Saudara, Yudas Iskariot, dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang pertama. Ini enggak main-main, ini pasukan khususnya Yesus pertama kali loh di muka bumi. Tapi sekali lagi enggak ada pupuk bawang, enggak ada anak emas. Ketika Yudas Iskariot tidak taat, maka dia harus keluar dari rencana Allah. Coba Yudas Iskariot tidak keluar dari rencana Allah, artinya dia tetap taat mengikut Yesus segenap hati. Mungkin hari ini di mana-mana banyak anaknya namanya Yudas.
Kenapa nggak ada anak namanya Yudas? Karena Yudas tidak taat, betul? Kenapa masih banyak namanya Abraham? Banyak namanya Abraham. Kenapa? Bagus, bapak orang beriman, orang yang taat. Tapi Yudas nggak ada yang mau. Tapi kembali sekali lagi saudara, nggak ada anak emas di hadapan Tuhan. Petrus ada di sini ya. Menyangkal Yesus tapi bertobat. Itulah sebabnya ada firman Tuhan juga yang berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Tuhan tuh mau menegaskan keadilannya. Oh, nggak ada istilahnya, oh karena dia udah Kristen dari nenek moyangnya, jadi ya dia pasti masuk surga, pasti ada di dalam rencana Tuhan. Enggak ada jaminan. Saya lahir dari keluarga Kristen, mungkin waktu bayi lain saya haleluya. Karena saya rajin sekolah minggu, rajin ayat hafalan. Tapi di tengah perjalanan saya begitu masuk SMP, hancur semua sudah. Saya puji Tuhan saya bertobat dan hari ini saya ada di depan saudara. Kalau saya nggak bertobat, saya tetap nggak taat, saya semakin jauh keluar dari rencana Tuhan. Nggak ada jaminan, nggak ada pupuk bawang. Jadi sekali lagi, yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Tapi yang baru bertobat, Tuhan juga bisa pakai dengan luar biasa. Katakan amin. Jadi kalau ada dari antara saudara di sini yang baru bertobat, saudara nggak perlu berkecil hati. Karena di dalam Tuhan tuh nggak ada karir. Oh karena kalau kerja ada ya, kamu udah karirnya berapa? Oh udah 25 tahun, wah lebih dihargai. Kalau di dalam Tuhan enggak. Tuhan lihat hari lepas hari, day by day. Maka tadi ada penegasan, hendaklah kamu taat melakukan perintah yang kusampaikan pada hari ini. Tiap hari Tuhan lihat. Nah saudara, itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita bisa dapatkan? Kepada siapa anak-anak kita atau keturunan kita nantinya beribadah, itu tergantung kepada ketaatan kita. Sekali lagi ya, kepada siapa anak-anak kita beribadah, itu tergantung kepada ketaatan kita. Orang tuanya. Itulah sebabnya selalu di dalam ibadah pemberkatan pernikahan, ada yang namanya komitmen bagi calon suami dan istri. Saya selalu bertanya kepada calon suami dan istri, apakah kalian siap mendidik anak-anak yang akan Tuhan berikan kelak untuk menjadi anak yang tumbuh baik, sehat, pinter, hormat sama orang tua, dan anak yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kamu bersedia? Selalu saya tanyakan itu. Karena sekali lagi, kepada siapa anak kita akan beribadah, itu tergantung ketaatan kita orang tuanya. Saudara, jadi khususnya para orang tua, halo orang tua, dengarkan baik-baik. Saya ngomong gini juga lagi ngomong sama diri saya sendiri, karena saya juga orang tua. Kita yang akan bertanggung jawab saudara di hadapan Tuhan Yesus, tentang kepada siapakah anak-anak kita akan beribadah. Kita yang akan bertanggung jawab. Kita nggak bisa bilang anak saya udah besar Pak, dia udah ngerti, dia boleh terserah dah, dia yakin agama apa, terserah dah. Ada begitu banyak orang tua yang saya ajak ngomong selalu ngomong begitu. Dan dengan hati-hati supaya nggak tersinggung, saya selalu bilang nggak bisa gitu Pak, nggak bisa begitu Bu, itu tanggung jawab kita. Betul, mereka punya hak pilih, tapi untuk urusan beribadah ini Tuhan sudah tentukan, sudah tetapkan. Nggak bisa seperti itu. Bahkan di dalam kitab Keluaran tadi sampai dikatakan sampai keturunan keberapa Tuhan akan menuntut? Keturunan ke-4. Waduh. Jadi kita harus pastikan kalau kita hari ini orang tua, bukan hanya anak kita saja yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika anak kita menikah,
Dia punya anak lagi berarti cucu bagi kita itu keturunan kedua. Kita sebagai engkong, sebagai emak, sebagai opa, oma, eyang, kita harus memastikan juga cucu kita itu beribadah kepada Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan minta begitu. Tapi tadi katanya bukan sampai kedua saja ya. Sampai keempat. Keturunan kedua namanya cucu. Keturunan ketiga namanya cicit. Jadi kepada cicit pun, berarti cicit itu anak kita punya anak, anaknya lagi punya anak gitu ya. Ke cicit kita pun harus kita pastikan si cicit ini beribadah kepada Tuhan Yesus. Itu baru ketiga. Keempat, keturunan keempat namanya cicak. Keturunan keempat itu namanya pipit. Betul, betul. Kalau dalam bahasa Indonesia yang benarnya pipit, saya juga nyari. Ya begini keturunan keempat. Karena apa? Karena kenapa kita banyak yang nggak tahu, bahkan cicit ya mungkin masih oke. Kenapa keempat nggak tahu? Karena kebanyakan kita sudah naik ke surga, ya kan? Jadi nggak pernah tahu. Tapi Tuhan bilang sampai keturunan keempat namanya pipit. Hai pipit, kamu juga harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Ketika saya baca dan renungkan, ya ini saya aja sih ya. Makanya ada lagu. Burung pipit yang indah disayangi Tuhan. Enggak. Kebetulan dia namanya pipit. Ternyata cucu yang, bukan cucu. Keturunan yang keempat, kita juga harus pastikan beribadah kepada Tuhan Yesus. Wow, nggak main-main saudara soal beribadah ini. Jadi sekali lagi para orang tua, jangan abaikan perintah Tuhan ini, ya. Nah, bagaimana kita bisa pastikan keturunan keempat kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, karena kemungkinan besar kita sudah dipanggil pulang semua sebelum adanya keturunan keempat. Bagaimana? Yaitu nomor 1, makanya jaga kesehatan. 2 minggu yang lalu Ibu Margaret sudah kasih tips-tipsnya. Ayo siapa yang mulai ngurangin makan makanan yang tidak berguna. Kemarin apa ya, saya juga perlu kan makanan yang bisa menimbulkan kita jadi terikat gitu ya. Pokoknya nggak bisa kalau nggak makan itu. Saya bersyukur ya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak jenis-jenis makanan yang saya pikir-pikir saya harus rendah hati bahwa dalam tanda kutip terikat. Artinya selalu pengen gitu. Tapi sekian waktu ini saya sudah berhasil untuk menjauhkan dari itu. Ya, keinginan ada, tapi enggak gitu ya. Pengen, tapi enggak jadi gitu ya. Puji Tuhan, ya. Itu salah satu caranya, ya. Nah, tapi yang kedua caranya apa? Mari kita pastikan kita hidup taat. Ketika kita hidup taat, kita bisa pastikan anak-anak kita taat kepada anak-anaknya lagi. Anak-anaknya taat, terus akhirnya turun-temurun. Ketika kita hidup taat, itu bisa menurun sampai anak, cucu, cicit, pipit, apalagi nggak tahu namanya. Ya, karena tadi juga disebut beribu-ribu keturunan. Waduh, nggak tahu namanya apa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir, dan itu tiga pelajaran yang kita bisa dapat ya. Nah, saya pikir dan saya rasa saya nggak perlu rincikan dalam hal apa saja masing-masing saudara sering nggak taat. Saya yakin saudara tahu kok masing-masing saudara itu seringnya nggak taat dalam hal apa. Saudara tahu persis. Hanya masalahnya saudara sering pura-pura nggak tahu. Saudara seringnya kompromi. Karena saudara pikir yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Tapi memang masalahnya ini adalah masalah saudara dan Tuhan. Bukan saudara dan saya atau dengan yang lain. Masalahnya ini saudara dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ayo saudara, saya nggak mau paksa saudara karena Tuhan sendiri nggak pernah paksa kita. Pilihan ada pada saudara sendiri, masing-masing saudara. Saudara mau taat
Atau saudara nggak taat? Kalau pada zaman itu Tuhan ingatkan hal-hal tadi kepada bangsa Israel karena Tuhan tahu bangsa Israel rentan tidak taat kepada hal-hal tadi dan terbukti tadi 2 gambar tadi. Sampai sekarang itu buktinya. Maka kepada masing-masing kita Tuhan juga tahu. Saya merasa Roh Kudus juga mulai berbicara kepada hati saudara. Diingetin, iya aku suka gak taat ini, aku suka gak taat itu. Mari saudara, pilihan ada pada masing-masing saudara. Mau taat atau enggak taat? Karena taat akan menentukan posisi hidup kita. Hidup kita di dalam rencana Tuhan atau hidup kita harus keluar dari rencana Tuhan. Saya kasih penutupnya hanya begini. Taat itu sama dengan berkat. Enggak taat sama dengan no berkat. Kadang-kadang taat sama dengan enak aja kadang-kadang berkat. No. Sayangnya di dalam Tuhan kadang-kadang taat tetap no berkat. Karena pilihannya hanya 2. Taat atau tidak taat. Tapi saya mau menutup dari semuanya nih, saya mau bilang. Marilah bagi kita enggak ada pilihan. Cuman 1. Taat. Amin. Tutup Alkitab saudara. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Haleluya. Ada sebuah lagu yang sangat sederhana. Dan kita mau nyanyikan lagu ini, gak usah pakai musik. Kita mau nyanyikan pakai gerakan supaya kita ingat sama perintah Tuhan ini ya. Lagunya begini. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Gitu lagunya. Gampang kan? Kita peragakannya gini aja ya. Saya semalam nggak tidur mikirin ini. Enggak. Saya tidur kok. Ya, gini. Kita coba gini. Bisa kan? Coba gini. Ini T ya. Terus gini. Ini A. Ya. Jadi gini aja sederhana. T A A T taat. T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. T-A-A-T-A-A-T T-A-A-T-A-A-T Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A-A-T Bisa ya? Tuh, C sama Jo saja bisa, ya kan? Semua gerakan ya. 1, 2, 3. T-A-A-T-A-A-T T-A-A-T-A-A-T Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A-A-T 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 Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A-A. Ibu saudara angkat kedua tanganmu. Bapak ibu saudara juga anak-anak di sini maupun yang mengikuti secara online. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan juga terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat hikmat sukacita dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian juga anak-anak mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, marilah setiap kita yang mau taat hari ini dan sampai seterusnya sama-sama dengan saya berkata amin. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Thank you.